Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena sekarang adanya pandemi COVID-19, maka jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah hari ini anak-anak ibu hadir semua? Semoga semuanya dapat berhadir ya dalam pembelajaran ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dulu agar pembelajaran dimudahkan oleh Allah dan ilmunya menjadi berkah. Silakan angkat tangannya dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apakah hari ini anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, alat tulisnya juga sudah siap ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Iya, betul sekali, tentang perambatan bunyi. Nah, pada pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya tentang perambatan bunyi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang getaran sebagai sumber bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan getaran sebagai sumber bunyi dengan benar setelah diberikan contoh. Dan yang kedua, siswa mampu membuat laporan percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi dengan benar setelah melakukan percobaan. Nah, sekarang ibu akan memutarkan audio dari beberapa sumber bunyi. Silakan dengarkan dengan baik ya. Setelah mendengarkan audio yang sudah ibu putarkan, ibu mau tanya, untuk sumber bunyi yang pertama itu berasal dari bunyi? Betul sekali, tepuk tangan. Nah, untuk sumber bunyi yang kedua adalah sumbernya berasal dari ketikan gitar. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, sumber bunyi berasal dari piano. Betul sekali. Nah, mengapa ketiga sumber bunyi tersebut mengeluarkan bunyi? Karena adanya suatu getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran mempunyai amplitudo atau jarak simpangan terjauh dengan titik tengah yang sama. Nah, mengapa bunyi dapat terdengar? Karena adanya suatu benda yang bergetar atau adanya suatu getaran yang terjadi sehingga menghasilkan suatu bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Sedangkan sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Nah, jadi bunyi dapat terdengar karena adanya suatu getaran. Perhatikan. Nah, di dalam botol sudah ada ibu masukkan batu kecil. Nah, coba dengarkan. Nah, mengapa terdengar bunyi? Karena adanya suatu getaran yang terjadi pada batu dan botol sehingga menghasilkan suatu sumber bunyi. Itulah mengapa sumber bunyi dikatakan berasal dari adanya suatu getaran dari suatu benda.
Nah, seperti contoh ini, adanya getaran dari batu-batu kecil dengan botol sehingga menghasilkan suatu bunyi. Nah, agar lebih jelasnya, silakan perhatikan percobaan yang Ibu lakukan. Simak dengan baik ya, karena setelah percobaan, Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk menyimpulkan hasil dari percobaan yang Ibu lakukan. Sebelum Ibu melakukan percobaan tentang getaran sebagai sumber bunyi, Ibu mau tanya terlebih dulu, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan atau ada yang masih belum dapat dipahami? Silakan tanyakan pada Ibu ya. Nah, di akhir video nanti jika ada pertanyaan, silakan tulis di grup WhatsApp kita. Sebelum kita melakukan percobaan, Ibu mau tanya terlebih dulu. Tadi sudah Ibu sampaikan apa itu getaran dan getaran sebagai sumber bunyi. Ada yang tahu apa itu getaran dan getaran sebagai sumber bunyi? Sambil menunggu kalian menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan melakukan percobaan. Adapun alat yang Ibu butuhkan adalah penggaris plastik dan juga satu buah kursi kecil atau meja. Di sini Ibu menggunakan kursi kecil. Baik, sekarang silakan simak video percobaan berikut ini. Siapkan penggaris plastik dan kursi kecil sebelumnya. Cara kerja yang pertama, letakkan penggaris plastik di atas meja dengan salah satu tepi menonjol 15 cm. Setelah meletakkan penggaris di atas kursi, gunakan salah satu tangan untuk menahannya dan salah satunya lagi untuk menarik ke atas, kemudian dilepas. Ulangi langkah pertama dengan panjang penggaris 10 cm. Amatilah apakah penggaris akan menimbulkan bunyi. Lakukan dengan panjang penggaris menonjol 5 cm. Selanjutnya dengan menonjol 20 cm. Dan terakhir menonjol 25 cm. Manakah yang lebih cepat getarnya dari kelima percobaan yang telah dilakukan? Dan berdasarkan percobaan tersebut, apakah benda yang bergetar dapat menimbulkan bunyi? Baik, karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, maka akan Ibu simpulkan pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah belajar tentang getaran sebagai sumber bunyi. Jadi, bunyi dapat terdengar karena adanya suatu getaran. Suatu getaran yang terjadi akan menimbulkan bunyi. Nah, untuk materi pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang indera pendengaran atau telinga. Nah, jangan lupa anak-anak Ibu semua untuk mengerjakan tugas dari Ibu, yaitu membuat laporan percobaan dari percobaan yang Ibu lakukan, seperti yang terdapat pada halaman 36 di buku LKS-nya.
Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak ibu semua, jangan malas belajar ya. Walaupun pembelajaran kita secara online, tetapi semangat belajar harus tinggi. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita lanjutkan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salah hilafnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.